Bab 26, Badai. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu mengajar Ge Wenhui dalam waktu yang lama di lapangan, meskipun dia tahu sejak awal bahwa Ge Wenhui tidak akan mendengarkan dirinya sendiri sama sekali. Karena dia bisa mendengarkan, dia mendengarkan beberapa hari yang lalu, dan dia tidak akan keluar dari level ini. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin regu, dan dia masih ingin melakukan yang terbaik untuk melihat apakah dia dapat menyesuaikan hubungan antara kedua orang itu, sehingga dapat meningkatkan level antrian tim secara keseluruhan. Setelah waktu yang lama, Zhang Yu akhirnya terpecahkan. Ge Wenhui ini hanya bernyanyi menentangnya, dan hatinya berangsur-angsur menjadi tidak nyaman. Selain itu, Zhang Yu juga mengakui bahwa dia sama sekali bukan orang yang sabar. Baiklah, Zhang Yu dengan dingin menyela Ge Wenhui yang berjalan pergi dan berkata, Ge Wenhui, karena kamu tidak ingin berjalan dengan baik, aku tidak perlu melakukan apapun untukmu. Tidakkah kamu ingin berjalan dengan baik, maka kamu hanya duduk diam saja. Pergilah, tidak ada tempat untukmu di tim. Kenapa? Ge Wenhui mendengar ini, matanya membulat dan berkata dengan keras, Zhang Yu, apa hakmu untuk melarangku berpartisipasi dalam tim sampingan? Karena aku adalah pemimpin regu. Aku yang paling hebat di sini. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu berpartisipasi. Aku tidak akan membiarkanmu berpartisipasi. Jika kamu punya pendapat, kamu dapat bereaksi kepada instruktur Lin. Oke, sekarang kamu tenang saja. Setelah Zhang Yu berbicara, apakah dia membenci dirinya sendiri atau tidak, meninggalkan Ge Wenhui, mengumpulkan tim lagi, dan melanjutkan pelatihan. Ge Wenhui sekarang pucat karena marah dan gemetar, jika bukan karena Lin Hu, yang takut pada iblis yang menakutkan dan ganas, dia akan bergegas untuk bertarung dengan Zhang Yu sekarang, biarkan dia tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Naga. Zhang Yu tampaknya tidak melihat Ge Wenhui saat ini. Dia terus mengarahkan pelatihan kelas dan menganggapnya sebagai tiang telepon. Ge Wenhui tampak marah dan berkata dengan keras, Oke Zhang Yu. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kamu tunggu, aku akan memberitahu Guru Li sekarang. Zhang Yu melirik orang lain, dan berkata dengan dingin, cintai siapa yang memberitahu, beritahu siapa yang harus pergi. Jangan menghalangi, dan cepatlah. Ge Wenhui hampir muntah darah karena Qi, menggertakkan giginya dan menatap Zhang Yu, berbalik dan lari. Semua orang di kelas 12 menatap Ge Wenhui dan lari. Saat ini, mereka semua memiliki mata yang sedikit besar dan mata yang kecil. Mereka hampir tahu bahwa kedua orang itu menarik kebencian lagi, dan mereka takut mereka akan mendapat masalah lagi. Wajah Fat Jieu Jie tampak tegas, Hei bos. Apakah kamu benar-benar takut Lao Ge akan memberitahu Guru Li? Kamu tidak tahu, Guru Li adalah paman Lao Ge. Bagaimana denganku? Zhang Yu dengan tidak bermoral berkata, instruktur Lin adalah yang terbesar selama pelatihan militer. Guru kelas juga harus minggir. Baiklah, jangan pikirkan orang-orang yang tidak penting, mari kita lanjutkan. Semua orang di kelas 12 mendengar ekspresi itu, dan mereka semua menunjukkan ekspresi mereka. Pelatihan masih berlangsung, meskipun pelatihan terus berlanjut, tetapi hampir semua orang tahu bahwa semuanya masih jauh dari selesai, Ge Wenhui dan Li Yunliang tidak akan pernah menyerah. Saat ini Li Yunliang sedang duduk di asrama guru bersama kepala sekolah kelas lain, bermain poker bersama. Sebenarnya, tidak ada yang namanya pelatihan militer tanpa dia. Dia tidak peduli dengan pelatihan. Dia tidak peduli untuk memeriksa jadwal siswa. Namun, sekolah mengharuskan guru kelas yang mengambil kelas harus mengikuti pelatihan militer untuk menghindari masalah yang tidak terduga, seperti beberapa konflik dan masalah lainnya. Pada saat itu, perlu ada orang dewasa untuk mendukung situasi, agar tidak menimbulkan masalah. Guru-guru kelas ini, selain sesekali mengatasi panggilan beberapa orang tua, melihat ponsel ketika mereka baik-baik saja, bermain poker, itu juga membosankan dan mengerikan. Tentu saja, Anda tidak dapat bermain poker secara gratis. Siapapun yang memainkannya secara gratis, jadi Anda pasti sedikit beruntung. Li Yunliang merasa beruntung hari ini. Bisa dibilang suasana hatinya biasa saja. Sebagian besar tangannya adalah kartu jalanan yang buruk. Yang diinginkannya tidak ada apa-apa. Diam-diam dia berkata hari ini bahwa dia sendiri tidak melihat kalender kuning.
Apakah sulit untuk berjudi atau apa? Terlalu banyak? Saya khawatir uang rumah pribadi saya akan menyusut ribuan dolar, yang benar-benar sial. Beberapa orang sedang asyik bermain poker. Tiba-tiba pintu kamar tidur didorong terbuka. Seorang anak laki-laki muncul di pintu. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia berteriak keras, "Orang tua. Terlalu menggertak, Anda putuskan untuk saya." Ketika beberapa guru laki-laki yang bermain poker di ruangan itu mendengar ini, mereka saling memandang dengan aneh, dan tidak tahu siapa wanita tua itu. "Oh," Li Yunliang berdeham canggung, dan Pi Xiaorou berkata tanpa tersenyum, "Ada yang ingin dikatakan." Setelah berbicara dengan beberapa orang lain, dia tampak malu, meletakkan kartu remi di tangannya, berjalan keluar dari asrama, dan menutupnya pada saat yang sama, pintu. Li Yunliang dan Ge Wenhui berjalan agak jauh, selalu merasa bahwa orang lain di asrama mungkin tidak mendengarnya, dan kemudian berhenti. Berbalik dan mengerutkan kening, "Apakah kamu tidak memberitahuku? Jangan panggil aku nenek di depan orang luar. Panggil Guru Li. Mengapa kamu tidak ingat? Aku tidak peduli dengan itu." Wajah Ge Wenhui sedikit pucat dan marah. "Kamu keponakanku dapat membuat orang menggertak hari ini. Kamu ingin melampiaskanku." Li Yunliang juga menemukan saat ini bahwa tampaknya semuanya tidak sederhana, dan mengerutkan kening, dan berkata, "Ada apa? Kamu berbicara perlahan, terlalu menggertak." Ge Wenhui menenangkan suasana hatinya, dan berkata, "Bukankah ada anak di kelas kita yang bernama Sang Yu?" "Apa yang terjadi dengan Sang Yu?" tanya Li Yunliang. "Anak ini sekarang jadi pemantau. Dia ditugaskan menjadi pemantau oleh instruktur bernama Lin yang membawa kita berlatih. Dia telah merampas kekuasaanku dan mencegahku menjadi pemantau, dan aku bisa menahannya. Aku bisa menanggungnya. Aku masih memiliki energi Ge Wenhui. Tetapi bocah lelaki dan penjahat itu memiliki kemauan. Setelah menjadi pemimpin regu, dia mengambil panah bulu dan secara khusus menjemputku. Aku tidak akan membiarkanku berpartisipasi dalam pelatihan tim sampingan. Secara berlebihan, dia juga membiarkanku bersikap tenang." Ge Wenhui bersenandung. "Ada hal seperti itu." Li Yunliang mengerutkan kening. Tentu saja, Ge Wenhui juga takut dengan ketidakpercayaan Li Yunliang, dan berkata dengan keras, "Itulah yang terjadi. Aku baru saja memberitahunya, dan aku ingin memberitahumu ini. Kamu coba tebak apa yang dia katakan?" Dia berkata, "Kamu beritahu siapapun yang kamu cintai untuk memberi tahu saya. Pergi." Dia juga menyuruhku keluar dan mengatakan siapa yang ada di sini hari ini, dan dia tidak takut. Petik 2. Itu surgawi. Li Yunliang mendengar ini juga marah, dan wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata, "Ikutlah denganku." Setelah itu, aku berjalan di depan. Ge Wenhui mengikuti Li Yunliang, dengan kebencian gelap di wajahnya, dan diam-diam berkata dalam hatinya, "Zhang Yu membuatmu menjadi sapi kecil, dan aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu menangis." Kelas 12 adalah sekelompok orang yang berbaris dalam latihan. Dua sosok muncul di kejauhan. 12 kelas orang yang telah dipersiapkan sejak lama tidak dapat mengendalikan dua orang yang datang. Beberapa orang yang bermata tajam telah mengidentifikasi dua orang yang datang ke sini sebagai Li Yunliang dan Ge Wenhui. Untuk sesaat, kelas 12 di sekitar agak hujan dan dimaksudkan untuk penuh angin. "Bos, Lao Ge dan Guru Li ada di sini." Si gendut Wu Jie menunjuk ke belakang. Zhang Yuanyan melirik ke belakang dan berbalik dan berkata, "Jangan khawatir tentang mereka. Kami melatih milik kami." Semua orang di kelas 12 mendengar ini, dan tidak ada yang berbicara lagi. Meskipun pemandangan itu tampak sangat sunyi, sebenarnya semua orang tahu bahwa semuanya tampak sunyi di permukaan, dan akan ada badai yang mengamuk sebentar lagi. Li Yunliang membawa Ge Wenhui dengan wajah dingin, datang ke antrean, dan berkata dengan keras, "Hentikan semuanya untukku." Raungan Li Yunliang yang sangat keras, bercampur dengan otoritas kepala sekolah, membuat seluruh antrean 12 tim berhenti tanpa sadar dan menatapnya bersama. Zhang Yu juga menoleh untuk melihat Li Yunliang dan Ge Wenhui saat ini, dan berkata, "Tuan Li ada di sini. Apakah ada yang salah?" Li Yunliang melihat ekspresi Zhang Yu yang tenang dan tidak sopan. Dia sama sekali tidak bisa melihat rasa takutnya. Dia secara alami sangat tidak senang. Dia berkata, "Zhang Yu, hak apa yang kamu miliki untuk mencegah Ge Wenhui berpartisipasi dalam tim sampingan?" Zhang Yu menatap Ge Wenhui dan berkata dengan nada mencemooh, "Saya adalah pemimpin regu selama pelatihan militer.
Saya yang terbesar di kelas. Saya percaya hak ini seharusnya cukup. Apa? Ketika Li Yunliang mendengarnya, dia sangat marah. Mengetahui bahwa dia sudah ada di sini, Zhang Yu bahkan berani berbicara sendiri dengan sikap ini. Ini juga membuatnya tidak lagi menjabat sebagai guru mata pelajaran. Ini benar-benar keterlaluan. Dengan dingin, siapa yang mengangkatmu menjadi pengawas? Apakah aku mendapat persetujuan dari kepala sekolah? Aku katakan padamu Zhang Yu, kamu bukan lagi pengawas. Kamu harus segera menghentikan pekerjaan pengawas yang tidak masuk akal itu dan segera memberikannya kepada Ge Wenhui pimpin tim. Apakah kamu mendengarku? Ketika Ge Wenhui mendengar ini, senyum puas muncul di wajahnya, dan dia menatap Zhang Yu dengan ekspresi provokatif. Artinya jelas, bukankah anakmu Niu Bei? Bukankah itu gila? Bagaimana? Ketika aku sudah tua, kamu akan segera memulai terong. Ambillah, pengawas itu milikku. Kamu ingin melawanku, kamu masih jauh di belakang. Zhang Yu melirik ekspresi provokatif Ge Wenhui, dan kemudian menatap wajah Li Yunliang dari kepala sekolah Wang Basi, mencibir, apakah kamu ingin memberhentikan pengawasku? Katakan padamu, kawan ini, maka tidak mungkin, karena kamu tidak masuk hitungan di sini. Petik 2. Li Yunliang mendengar bahwa amarahnya tidak biasa. Dia seharusnya tahu bahwa dia tidak pernah berani berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini sejak dia mengajar selama bertahun-tahun. Kemarahan yang sangat besar muncul dari dalam dan berseru, kamu terlalu berani. Kamu berani mengatakan bahwa aku tidak masuk hitungan. Kamu berbicara kepada guru kelas dengan sikap seperti ini, apakah kamu ingin dikenang? Apakah kamu pernah ingin dipecat? Ge Wenhui juga tercengang, dan tidak menyangka Zhang Yu akan berbicara kepada istri lamanya seperti ini. Siapa muridnya dan siapa kepala sekolahnya? Tidak bisa, bercerai dari kenyataan. Zhang Yu sama sekali tidak tahu tentang ancaman Ge Wenhui. Ekspresinya tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia berkata, selama pelatihan militer, hanya ada instruktur di sini, dan tidak ada guru kelas. Jika Anda punya pendapat, Kamerat Li, lihat di sana ada beberapa orang yang berdiri. Yang tertinggi adalah perwira tertinggi yang kita pimpin, Instruktur Lin, saya tidak keberatan Anda pergi ke sana untuk menanggapi masalah saya. Secara pribadi, saya hanya mematuhi instruksi tertinggi dari petugas itu. Kerumunan di sekitar, pada saat ini menyeringai pada saat yang sama, diam sejenak. Semua orang di kelas 12 tercengang saat ini. Pada saat ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Secara alami, pada saat yang sama, dia diam-diam mengaguminya. Zhang Yu ini terlalu sombong, dan dia berani menghadapi Lao Li di depannya dan tidak memberinya sedikit pun wajah guru kelas. Ini adalah masyarakat kepiting, ini adalah ritme perebutan kekuasaan dan pemberontakan. Ada kayu. Ge Wenhui tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tidak menyangka Zhang Yu begitu berani, dia tidak memberikan orang tuanya kekuasaan tertinggi di kelas ini. Apakah dia benar-benar dipecat dari tim? Apakah dia tidak memiliki harapan sama sekali, atau bahkan orang tua itu keluar dari tim? Pada saat ini, Li Yunliang terguncang oleh tubuh Zhang Yuqi, mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak amarahnya. Jika bukan karena lapangan latihan militer yang besar, hampir semua siswa baru di kelas 1 berlatih di dekatnya, dan Li Yunliang, yang jarang memukul siapapun, ingin bergegas dan mengajar anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian bumi ini dan memberitahu dia apa artinya menjadi besar kecil. Tetapi pengalaman mengajar selama bertahun-tahun, bahkan dengan sisa akal sehatnya yang terakhir, menahan Li Yunliang yang marah, sehingga dia tidak melakukannya agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Zhang Yu mengatakan ini, dan terlepas dari ekspresi Li Yunliang yang muntah darah, dia berbalik dan berkata dengan keras, perhatian semua orang. Sebelum Guru Lin memerintahkan saya untuk memecat pemimpin regu saya, ini masih tempat terbesar saya. Semua dengarkan saya. Kata Sandi, pergi. Zhang Yu berteriak, dan suaranya sangat keras, sehingga semua orang terus berlatih dalam antrian seperti refleksi. Pada saat ini, Zhang Yu benar-benar memiliki otoritas di hati mereka. Lagi pula, siswa yang berani menantang otoritas guru kelas sendirian, sebagai siswa berkualitas tinggi ini, belum pernah melihatnya sejak kecil. Li Yunliang dan Ge Wenhui begitu dingin menyingkir, ketika mereka menjadi layar, mereka diabaikan oleh seluruh kelas. Ge Wenhui melangkah maju dan berbisik, orang tua, apa yang harus kulakukan? Li Yunliang menatap punggung gurita itu dengan dendam, dan berkata dengan dingin,
apa yang bisa kulakukan? Pergi, ayo cari yang bermarga Lin itu. Setelah selesai berbicara, keduanya berbalik dan berjalan menuju lokasi Lin Baochang. Lin Baochang ingin mengatakan bahwa ketika dia berada di depan, dia sedang mengobrol dengan beberapa anak buahnya. Tetapi Li Yunliang datang, dia tidak buta, dan segera mengetahuinya. Tetapi dia tidak pergi karena dia tidak perlu pergi. Tetapi dia tidak lagi berbicara dengan anak buahnya, mengawasi dari kejauhan. Segera, dia melihat Li Yunliang berjalan ke arahnya dengan seorang siswa. Li Yunliang dan Ge Wenhui berjalan ke kelompok instruktur. Dia telah pergi Tiking dengan ekspresi kasih sayang, dan berkata, "Permisi, siapakah Guru Lin?" "Saya," kata Lin Baochang yang tinggi besar. Li Yunliang mendengar lemparan 3 angka seperti itu dan tersenyum, "Halo. Guru Lin, saya wali kelas 12 kelas 1. Nama saya Li Yunliang." Setelah itu, dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Lin Baochang berjabat tangan dengannya dan berkata, "Apakah ada yang salah?" Li Yunliang berkata dengan nada serius, "Itu saja. Sebagai guru kelas di kelas 12 ini, saya memiliki pemahaman yang jelas tentang kinerja siswa di kelas. Saya pikir teman sekelas Zhang Yu ini telah berprestasi sangat baik di kelas. Tidak baik, tidak hanya prestasi akademiknya yang buruk, tetapi juga sering mengganggu kelas, melecehkan teman sekelas lainnya, mengatakan bahwa siswa ini ada masalah moralitas yang besar, tetapi tidak berlebihan. Jadi, saya berharap Lin Jiaomin akan mempertimbangkan pendapat saya dan mengangkat posisi pengawas kelas Zhang Yu yang tidak kompeten, dan kemudian memilih beberapa anak yang baik dengan moral yang sangat baik untuk dilayani. Ini tidak hanya akan menetapkan orientasi moral yang benar bagi para siswa, tetapi juga positif bagi seluruh kelas. Apakah itu baik? Dapatkah Anda melihatnya?" Petik 2. Lin Baochang melihat senyum palsu orang lain dan berkata dengan dingin, "Urusan sekolah. Tentu saja, di sekolah. Tentu saja, sekolah memiliki keputusan akhir. Tetapi kriteria seleksi tentara sendiri yang tahu. Saya tidak merasa ini ada yang salah dengan karakter Zhang Yu. Saya pikir itu masalah dengan standar sekolahmu, atau bahkan masalah pribadimu. Jadi aku tidak bisa memecat pengawas Zhang Yu." Li Yunliang mendengar ini, dan senyum di wajahnya menghilang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan senyum seperti itu, dalam harmoni. Orang bernama Lin ini tidak memberi dirinya wajah apapun. Senyum ramah itu juga berubah menjadi ekspresi tidak senang, dan berkata, "Hei, bagaimana kawan kecilmu berbicara seperti ini? Aku tidak akan memberitahumu, bagaimana dengan para pemimpinmu." Diam. Sebelum menunggu Lin Baochang mengatakan apapun, seorang instruktur yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berseru, "Dia adalah komandan tertinggi kita, Kapten Lin Baochang. Kapten mengatakan bahwa kamu memiliki masalah. Itu adalah masalahmu sendiri. Apalagi yang ingin kamu tulis? Cepat dan tinggalkan aku di sini. Cepat." Wajah Li Yunliang saat ini sudah sangat jelek, berkata, "Kamu. Bagaimana sikapmu?" Instruktur lain juga berkata dengan ekspresi buruk, "Orang-orang yang kasar kepada Tuan. Kami memiliki sikap ini. Bisakah kamu pergi? Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena menjatuhkanmu dan menyeretmu pergi." Saat itu, wajahmu tidak akan terlihat bagus. Sudahlah. Semangat baik Li Yun tidak bisa berkata-kata. Itu adalah pertunjukan bahwa dia telah bertemu dengan tentara kali ini. Aku harus menggunakan kakiku untuk menebas tanah dengan keras, dan berkata, "Tunggu. Aku akan mencari kepala eksekutif di sini untuk membenarkanmu." Setelah itu, dia berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, karena dia benar-benar takut kalau sosok yang menarik perhatian itu digulingkan ke tanah oleh 2 orang prajurit, dia tidak akan kehilangan sedikit pun wajah lama gurunya itu. Pada saat ini, Ge Wenhui benar-benar putus asa. Istrinya yang tua tidak punya cara untuk membawa Zhang Yu. Tentu saja, istri tuanya sudah pergi, dan dia tidak berani terus berdiri di sini. Dia masih sangat takut pada instruktur hutan iblis ini, jadi juga bergegas mengikuti Li Yunliang. Itu adalah hari lain tanpa angin dan ombak. Zhang Yu mampu menghabiskan insiden Ge Wenhui dengan tenang. Matahari terbenam lagi dan menghilang di ujung pegunungan. Pada malam hari, Lin Baochang mengumumkan pembubarannya, yang secara resmi selesai pada hari keempat pelatihan militer. Kelas ke-12 membubarkan antrian, berkelompok berpasangan, dan meninggalkan taman bermain pelatihan. Lin Baochang menghentikan Zhang Yu, yang pergi, sampai siswa lain pergi,
dan berkata, "Anakmu. Kamu bahkan tidak berani menyinggung guru kelasmu. Aku heran kamu tidak akan takut bahwa dia akan memberimu seorang anak di masa depan. Apakah kamu memakai sepatu?" Menghadapi pertanyaan Lin Baochang, Zhang Yu acuh tak acuh, berkata, "Takut pada apapun. Langit runtuh dan ada pria jangkung di belakangnya. Aku bukan pendukung yang kuat seperti instruktur." Lin Baochang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin memikirkannya, bahkan jika aku dapat membantumu menghalanginya, berapa hari itu dapat menghalangi? Ketika pelatihan militer selesai dan kamu kembali ke sekolah, aku tidak dapat mencapainya. Kekapan kamu takut mengingat terlalu banyak? Apakah kamu takut dipecat?" Zhang Yu berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan dipecat. Itu akan menjadi masalah besar ketika aku datang untuk bergantung pada instruktur. Menjadi menantu prajurit untuk anak buahmu. Kalau begitu kamu tidak menginginkanku." Hahaha. Ketika Lin Baochang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Ya. Anakmu baik-baik saja. Pada saat itu, jika kamu bersedia datang ke pasukanku untuk menjadi seorang prajurit, aku akan berani merekrutmu ke dalam pasukan dan memasuki pasukan khususku. Yakinlah, hari-hari ini, langit runtuh dan ada aku. Kamu dapat yakin bahwa kamu dapat melatih timku dengan berani. Apakah kamu mendengarkanku?" Zhang Yuanyan menegang, memberi hormat militer standar, dan berkata dengan keras, "Tentu saja selesaikan tugasnya. Tuan, ... Dalam beberapa hari berikutnya, kelas 12 menjadi semakin baik karena kurangnya pembuat onar terakhir, efek pelatihan dan kerja tim. Ditambah dengan Zhang Yu, seorang guru langka yang memiliki kemampuan untuk mengajar dan mengajar, hampir semua orang diikut-sertakan. Selama kamu dapat mendengarkan apa yang dikatakan Zhang Yu, kamu dapat dengan lancar memenuhi standar tertinggi yang diminta oleh tentara selama pelatihan militer. Setelah banyak latihan di kelas 12, seluruh tim berjalan dengan seragam dan sehat. Saat tim Fang berbaris, mereka semua tampak seperti sekelompok veteran yang luar biasa. Orang-orang ini yang membuat Lin Baochang semuanya tampak luar biasa. Ini masih merupakan kelompok latihan gadis pelajar, ini hanyalah latihan di dalam area militernya. Ada kayu. Latihan militer berlanjut hingga sore hari ke-6. Besok, karena semua sekolah dan kelas akan melakukan parade militer secara kolektif, geladi bersih terakhir akan dilakukan hari ini. Pada sore hari, sekolah menengah pertama, taman bermain di area A, sedang menjalani geladi bersih terakhir sebelum peninjauan. Ketika siswa baru sekolah menengah pertama melewati antrian instruktur, para instruktur mengangguk dengan puas. Meskipun para siswa tidak begitu sempurna, masih ada banyak masalah, dan gerakan mereka tidak begitu seragam. Namun, hampir semua orang tampak bersemangat dan serius. Bagaimanapun, hanya dalam beberapa hari, mampu keluar dari level ini telah membuat para instruktur sangat puas. Ketika sebagian besar kelas telah melewati antrean instruktur, ketika kelas ke-12 tiba, para instruktur ini membuat mata mereka hampir terbelalak. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa kelas ke-12 lebih baik. Namun, bagaimanapun juga, Anda tidak dapat menatap setiap hari karena Anda jauh. Pada saat kelas 12 yang sebenarnya ditarik keluar, mereka hampir rapi dan seragam, kecepatan mereka sehat, dan mereka memiliki sedikit kehadiran militer yang teratur. Saat antrean rapi 12 langkah, berlalu, salah satu kerumunan instruktur bertemu dengan orang lain di sebelah Tong dan berkata, "Hei, nak. Lihat gadis-gadis ini berjalan. Anda sangat baik. Bagaimana mungkin?" Instruktur bernama Gouzi segera merasa seolah-olah dia telah meledakkan rambutnya, dan berkata dengan keras, "Apakah karena matamu tidak bagus? Aku tidak bisa sebaik orang-orang kecil ini." Instruktur lain menyela pada saat ini, "Dogo, jangan bersemangat, kurasa bintik matahari mengatakannya dengan benar. Siapa yang membuatmu terus berputar? Bukankah tim hutan mengatakan itu terakhir kali? Kamu pergi lagi setelah dia berputar, dia akan memotong kakimu. Kamu lupa." Hahaha. Instruktur di sekitarnya mendengar bahwa itu adalah tawa, dan bahkan wajah Lin Baochang menunjukkan senyum yang langka. Setelah 2 kali latihan antrean, Lin Baochang yang puas mengumumkan sisanya. Makanan, semua staf menyambut pawai parade besok. Sore itu berakhir sangat awal dan masih ada banyak waktu. Saat ini, masih lama sebelum makan malam. Setelah para mahasiswa baru bubar, kebanyakan dari mereka tidak pergi, tetapi menemukan tempat yang sejuk untuk duduk dan mendinginkan diri.
Zhang Yu duduk di bangku kecilnya dan melirik Wu Jie yang gemuk, dan berkata, gemuk. Apa yang kamu lakukan di celana itu? Itu sangat jelek. Katakan padamu, nak, kamu dapat menurunkan gaya tentara reguler kita, apa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersenyum dan menatap si gendut Wu Jie, dan mendapati bahwa dia benar-benar menggulung celananya, seolah-olah melarikan diri, sangat jelek. Ketika Wu Jie mendengar ini, dia tersenyum pahit, dan berkata, bos, saya tidak menginginkannya. Bukankah celana ini panjang? Jika saya tidak menggulungnya, saya tidak akan nyaman berjalan. Setelah mendengar ini, Zhao Zijun tiba-tiba menyela, gendut, bisakah kamu melakukannya? Dalam hal ini, jangan mengandalkan celana panjang. Saya pikir itu karena kakimu pendek. Pada saat ini, Wu Jie mengubah wajahnya dan berkata, Zhao tua. Memukul seseorang tanpa memukul wajahnya, memperlihatkan seseorang tanpa memperlihatkan celana pendeknya. Dalam hal ini, orang lain memiliki kaki yang pendek. Dalam kasus saya, Wu Jie pasti memiliki celana panjang. Petik 2. Semua orang mendengar bahwa ini adalah tawa, haha. Zhang Yu juga tersenyum, dan berkata, oke, lepaskan celanamu, dan saya akan menjahitnya untukmu. Setelah itu, dia merogoh sakunya untuk mengambil tas jahit. Tentu saja, tas jahit semuanya ada di tempat itu, dia hanya menggunakan saku celananya untuk menutupinya. Zhang Yu mengeluarkan jarum dan benang, melihat semua orang menatapnya dengan tatapan tercengang, dan berkata dengan aneh, menurutmu apa yang kulakukan? Wu Jie tampak cerewet dengan raut wajah, berkata, bos, benar-benar palsu, kamu benar-benar bisa menjahit. Wajah tua Zhang Yu memerah, untuk mengatakan bahwa dia benar-benar tidak akan bisa menjahit. Baru saja, aku baru saja bangun. Aku melihat Wu Jie menggulung celananya, yang jelek. Aku memesan keterampilan menjahit dan berencana untuk menjahitnya. Ada yang lain, Wu Jie tiba-tiba bertanya saat ini, tetapi Zhang Yu tidak bisa mengatakannya, membantah, jangan bicara omong kosong. Jarang sekali kamu aneh, aku punya lebih banyak hal. Apa masalahnya? Cepatlah, jangan tunda waktuku yang berharga. Wu Jie tidak terus mengejar kebenaran atau jawaban apapun tentang masalah ini saat ini, dia juga tidak malu. Dia melepas celananya dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil celana panjang itu, membayangkan bentuk tubuh dan tinggi badan Wu Jie dalam benaknya. Ia mengambil celana panjang itu, memasukkan benang ke dalam jarum, dan mengangkat celananya. Begitu sulaman itu dimulai, rasa kemahiran alami Zhang Yu muncul di hatinya, dan jarum-jarum itu masuk dan keluar. Setelah beberapa kali klik, celana Wu Jie pun terpasang. Setelah Zhang Yu selesai menjahit, ia menyerahkannya kepada Wu Jie dan berkata, gendut, ayo. Pakai dan lihat bagaimana hasilnya. Cepat sekali, raut wajah Wu Jie luar biasa. Ia mengambil celananya dan memakainya lagi. Melihat panjangnya, pas sekali, dan ia berkata dengan gembira, tidak ada ruginya, bos. Apapun bisa terjadi, panjangnya pas sekali. Sekarang aku sudah lebih baik, aku lebih aktif. Orang-orang di sekitar mereka melihat celana Zhang Jie yang pas sekali, dan mereka sangat mengagumi Zhang Yu. Anda tahu, orang-orang ini, biasanya di rumah dengan pakaian untuk merentangkan tangan mereka, dan nasi untuk membuka mulut mereka, belum lagi sulaman, menggoreng telur. Menjahit celana panjang kedengarannya seperti keterampilan legendaris. Itu sangat tinggi. Zhang Yulian dapat melakukannya tanpa kehilangan pangkat bos. Setelah mendapatkan celana panjang Wu Jie, anak-anak laki-laki itu masih duduk bersama sambil tertawa dan mengobrol. Maaf, permisi. Saat anak-anak laki-laki itu terus tertawa, sebuah suara tiba-tiba muncul, menyela tawa semua orang, mendengar seseorang berbicara, beberapa anak laki-laki mendongak, dan melihat seorang gadis yang relatif pendiam, berdiri dengan wajah malu-malu, sebagai anggota kelas buruh, Tang Jia. Zhao Zijun berkata, apakah ada yang salah dengan Tang Jia? Tang Jia menatap Zhang Yu dengan sedikit malu dan berkata, dosen. Pakaianku agak besar, tidak nyaman dipakai. Bisakah kamu melipat posisi ini untukku dan menjahitnya? Dia juga menunjuk di antara kata-kata menunjuk ke posisi di bawah lengan. Anda harus tahu bahwa Tang Jia baru saja mengobrol dengan beberapa gadis, dan tiba-tiba seseorang melihat Wu Fati melepas celananya di sana. Beberapa gadis berbicara pada saat itu, tentu saja, mereka semua mengkritik perilaku Wu Fati yang tidak tahu malu. Tetapi kemudian Zhang Yu membantu Wu Jie menjahit celana panjang. Beberapa orang juga melihatnya, dan mereka tentu saja terkejut.
Ketika Tang Jia melihat pemandangan ini, dia punya ide dan merasa bahwa pakaiannya terlalu besar. Saya ingin Zhang Yu membantu menggantinya. Meskipun aneh bagi Tang Jia untuk mengganti pakaian anak laki-laki, tidak mungkin. Sekarang ini juga bukan masyarakat lama. Anak perempuan bahkan tidak berbicara tentang mengganti pakaian. Mereka tidak bisa memasak, menjahit adalah keterampilan legendaris. Setelah pergumulan kecil di hati Tang Jia, ketika dia memiliki keputusan, dia datang ke Zhang Yu. Zhang Yu melihat ke atas dan ke bawah Tang Jia, dan menemukan bahwa pasangannya relatif tipis, dan pakaiannya benar-benar besar, seolah-olah mengenakan saku berwajah besar. Berkata, ya, tetapi saya hanya akan menjahit jahitan sederhana, tidak masalah untuk menutupnya, tetapi saya khawatir itu tidak indah. Tang Jia berkata, tidak masalah. Selama kamu mengenakan yang pas, kamu merasa nyaman. Kamu tidak perlu peduli dengan penampilan yang bagus. Zhang Yu mengangguk dan berkata, baiklah. Sekarang kamu telah mengatakannya, lepaskan pakaianmu dan berikan padaku. Tang Jia melihat bahwa pihak lain setuju, dan sangat senang. Dia melepas mantelnya dan memberikannya. Oh, suara peluit hooligan yang terang terdengar, bergoyang-goyang. Anak-anak di sekitarnya, Kiki yang tak terkendali secara alami menoleh dan melihat, itu sebenarnya adalah peluit nakal yang dipukul oleh Wu Fati. Zhao Zijun mengerutkan kening. Gendut, apa yang kamu lakukan? Menakutkan. Maaf, tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahannya. Meskipun pria gemuk Wu Jie berkata maaf, dia tampaknya tidak memiliki rasa permintaan maaf. Mata kecilnya terus menatap Tang Jia, yang dalam kondisi baik, cahaya yang berkedip-kedip. Anak-anak di sekitarnya baru mengetahui bahwa setelah Tang Jia melepas jaketnya, dia hanya mengenakan kaos lengan pendek kamuflase. Sosoknya sangat bagus. Tidak heran Wu Jie berkata dia tidak bisa menahan diri. Ternyata itu sesuatu yang harus diperhatikan. Setelah menemukan sorotan, anak-anak itu tentu saja menunjukkan rasa terima kasih mereka. Pada saat ini Tang Jia juga menemukan bahwa anak laki-laki ini menatap mata mereka sendiri, dan mereka sedikit aneh. Secara alami, wajah mereka memerah. Zhang Yu, kamu melakukannya dengan benar dan memanggilku. Setelah berbalik, dia berbalik tanpa melihat ke belakang. Berlari kembali ke kamp gadis-gadis. Ketika Lu Zikuan melihat Tang Jia melarikan diri, dia menoleh dan mengeluh, hei, aku bilang gemuk. Setiap hari, tidakkah kamu terlihat seperti satir besar? Oke. Kamu bisa melihatnya sebentar, dan kemudian itu diberikan kepadamu oleh siulan nakal. Takut pergi. Petik 2. Su Yiming menyela, jangan katakan itu, sosok Tang Jia benar-benar bagus. Mengapa aku tidak menemukannya sebelumnya? Wu Jie berkata, sebelumnya aku tidak menemukannya, sebenarnya itu tidak menyalahkan kami. Gadis-gadis itu mengenakan pakaian olahraga selangkangan besar setiap hari, tidak peduli seberapa bagusnya mereka akan terkubur. Jika gadis-gadis di kelas kami semua mengenakan seragam sekolah nasional pulau, hei, Anda berkata, bisakah Anda meningkatkan prestasi akademis anak laki-laki kami hingga 10%? Lu Zikuan berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak dapat meningkatkannya jika saya dapat meningkatkannya. Tetapi ketika Anda melihat orang mesum besar setiap hari, sangat mungkin untuk turun 50%. Hahaha, ketika anak laki-laki mendengar ini, mereka tertawa dan berubah menjadi penjahat. Ketika Zhang Yu mulai, dia ingin membantu Tang Jia menjahit. Bagaimanapun, tekniknya hanya kemahiran jarum dan benang, dan itu bukan tentang desain pakaian. Tetapi mengingat bagaimana dia sekarang menjadi pemimpin regu, itulah pemimpinnya. Jika tingkat pekerjaan ini disajikan kepada para gadis, itu tampaknya memengaruhi citra mereka sebagai orang yang tinggi di hati para gadis. Memikirkan hal ini, Zhang Yu akhirnya menemukan keterampilan dalam desain kostum dan mengkliknya, bermaksud untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Zhang Yu mempelajari desain kostum, mengingat bentuk tubuh Tang Jia, dan rencana yang pas muncul di benaknya. Zhang Yu mendapat ide, segera memasang benang pada jarum, melipat beberapa posisi kunci pakaian dan menjahitnya bersama-sama, menyelaraskan jahitan, dan menarik bahu di kedua sisi sedikit, mencoba menjadi simetris dan indah. Dalam waktu singkat, Zhang Yu mendapatkannya. Mengambil pakaian itu dan mengguncangnya sedikit, tampaknya cukup bagus, dia berteriak, Tang Jia. Setelah Tang Jia mendengarnya, dia berlari dan berkata, ada apa? Zhang Yu menyerahkan pakaian itu dan berkata, menjahit sudah selesai. Ambillah, sangat cepat.
Tang Jia terkejut ketika dia mendengar ini. Anda harus tahu bahwa Anda tidak menghabiskan banyak waktu di tengah-tengah menyerahkan pakaian Anda dan mendapatkannya. Apakah kualitas ini dapat dijamin? Tetapi saat ini dia terlalu malu untuk mengatakan apapun, mengambil pakaian itu dan mengenakannya. Setelah Tang Jia mengenakan pakaiannya, dia merasa sangat bugar. Dia melihat lagi dan tidak melihat bahwa pakaiannya jelek. Kemudian mereka berbalik dan berkata kepada anak laki-laki itu dengan santai, "Bagaimana menurutmu?" "Ada apa?" Wu Jie mengacungkan jempolnya saat ini, mengagumi, "Benar-benar bagus." Lu Zikuan juga berkata, "Ya." Tang Jia, sekarang terlihat jauh lebih baik, dia hanya bunga di tim. Anak-anak laki-laki juga bersemangat, kagumi festivalnya. Tang Jia sangat senang, sangat puas, dan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu. Terutama Zhang Yu, tunggu sebentar dan aku akan membelikanmu es loli." Tang Jia berlari dengan gembira. Tak lama kemudian, dia membawa kembali sebungkus besar es loli dan menyerahkan satu kepada Zhang Yu terlebih dahulu, dan sisanya dirampok oleh anak-anak laki-laki. Setelah Tang Jia kembali, dia dikelilingi oleh beberapa gadis, dan dia terus bertanya. Tidak lama kemudian dua gadis lagi datang dan juga ingin Zhang Yu membantu berganti pakaian. Zhang Yu tidak menyembunyikannya, mengambil pakaian itu dengan murah hati, tidak butuh waktu lama, kedua pakaian itu berganti lagi, dan kedua gadis itu pergi dengan puas. Beberapa saat kemudian, dia mengirim sebungkus es loli lagi. Anak-anak laki-laki itu menangis dan bergoyang-goyang lagi dan lagi. Dengan cara ini, 1/10, 10/100, beberapa gadis datang sebentar, dan beberapa gadis datang sebentar. Adapun Zhang Yulei yang tidak lelah, saya tidak tahu, anak-anak laki-laki itu hampir memuntahkan es loli. Pada akhirnya, begitu seorang gadis datang untuk mengganti pakaiannya, Wu Jie berkata, "Mengganti pakaian tidak apa-apa, jangan beli es loli lagi, karena dia hampir menderita diabetes." Saya tidak tahu berapa banyak pakaian yang telah diganti Zhang Yu, dan pria gemuk Wu Jie tiba-tiba berkata dengan heran, "Oh, ibu. Anggota Tan ada di sini." Anak-anak laki-laki itu segera melihat kedua gadis yang datang pada saat yang sama. Tan Xiaonan dan Kai Leilei datang bersama-sama, dan anak-anak laki-laki itu secara alami menghalangi Kai Leilei yang lewat, dan berbagai pesona Tan Xiaonan membuat anak-anak laki-laki itu terpesona. Tan Xiaonan berjalan ke arah anak laki-laki itu dan berkata dengan senyum menawan di matanya, "Aku tidak menyangka ketua kelas. Kalian benar-benar memiliki keterampilan seperti ini. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak merasa nyaman mengenakan gaun ini. Aku tidak tahu bisakah kamu meminjam tanganmu yang berharga dan membantuku dan Leilei menggantinya juga." Zhang Yu belum mengatakan apapun, Wu Jie berkata sambil tersenyum, "Komisaris Tan. Kamu masih harus mengganti pakaianmu. Aku pikir itu terlihat cukup bagus." Tan Xiaonan tidak melihat ke arah Wu Jie, dia masih melihat ke arah Zhang Yu. Mei Mei tersenyum, tidak baik melihat persyaratannya. Penampilan yang lebih baik adalah tujuannya. Kamu benar, Zhang Yu. Zhang Yu menatap Tan Xiaonan dengan kagum, dan tertawa, "Jika kamu tidak takut dengan perubahanku yang jelek, pakai saja." Tan Xiaonan tersenyum, melepaskan mantelnya, dan menunjukkan sosok seperti iblis. Membiarkan anak laki-laki di sekitarnya meludah dan meludah. Tan Xiaonan menyerahkan dua potong pakaian kepada Zhang Yu. Ketika dia berbalik, dia hanya melirik Wu Jie, yang berkata matanya berbinar, dan berkata, "Ambilkan untukku." Gendut. Setelah itu, dia pergi. Twitter, Wu Jie adalah sepasang warna dan jiwa, tindakannya sepenuhnya terkondisikan. Anak-anak lelaki itu memperhatikan Tan Xiaonan secara kolektif, pergi untuk waktu yang lama. Si gendut Wu Jie bergumam, "Saya tegaskan kembali bahwa Tan Xiaonan cantik." Kemudian dia berkata, "Hei, jika saya mengejar Tan Xiaonan, apakah dia akan setuju?" Pada saat ini, Lu Zikuan menepuk bahu Wu Jie, dengan ekspresi tulus di wajahnya, dan berkata, "Gemuk, jangan pikirkan hal-hal yang tidak realistis itu. Mari kita bicarakan masalah perdamaian dunia." Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa, dan tentu saja mereka semua bersimpati pada saat yang sama, seperti wanita cantik seperti Tan Xiaonan. Jika Anda bukan Gao Fushuai yang kaya, jangan pernah memikirkannya. Zhang Yu tidak banyak berpikir. Tan Xiaonan dan Kai Leilei melintas di otak yang tinggi, pendek, dan kurus, dan segera memiliki solusi terbaik. Tangannya secara alami tidak lambat.
Beberapa keterampilan saling tumpang tindih. Sayangnya, tidak beberapa kali, dapatkan. Zhang Yu menyerahkan 2 potong pakaian itu kepada Wu Jie dan berkata, gendut. Baiklah, bawalah ke dewimu. Ketika Wu Jie mendengar ini, itu adalah ekspresi kegembiraan. Dia bangkit dan mengambil alih pakaian itu, dan dia melihat dengan hati-hati, dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba Zhao Zijun menyela, hei gendut. Kamu tidak menciumnya, seperti apa bau dewimu. Kamu tahu, kesempatan tidak hilang, dan kamu tidak akan pernah datang lagi. Setelah melewati desa, tidak ada toko. Ketika Wu Jie mendengar ini, wajahnya tegas, dan dia berkata dengan jijik dan meremehkan orang, bukan, pria gendut, meskipun mulutku rendah hati, tetapi karakter batinnya tinggi. Aku pasti tidak akan melakukan penistaan. Biarkan aku memberitahu kamu. Teman juga memiliki disiplin dan batas. Setelah itu, dia pergi dengan bangga, tetapi dia tidak berani pergi terlalu cepat. Dia takut akan menanggalkan pakaian dewinya, dan itu akan menjadi dosa besar. Ketika anak-anak laki-laki di sekitarku mendengar ini, mereka semua memiliki ekspresi yang tidak terduga. Aku tidak menyangka bahwa pria gemuk yang tidak penting itu benar-benar seorang pria dengan garis bawah. Tidak, kali ini, dia tidak dekat. Dia adalah saudara kembar. Anak-anak laki-laki itu kembali berbicara tentang masalah lemak Wu Fatsi, dan ada perdebatan sengit di kedua belah pihak. Zhang Yu hidup lama, dan tidak ada yang datang menemuinya lagi. Rasanya seperti gadis yang membutuhkan di kelas telah ditangani, jadi dia secara alami bergabung dengan kam obrolan. Sebagai wanita cantik nomor 1 di kelas, Su Qianqian juga memiliki kekurangan yaitu perfeksionis. Namun, dia sombong dan tidak suka menyerahkan pakaian yang dikenakannya kepada laki-laki untuk dimainkan. Namun, bagaimanapun juga, setiap orang memiliki hati yang cantik, dan tidak peduli seberapa sombongnya kecantikan itu tidak vulgar. Jadi sekarang dia merasa sangat kontradiktif. Di satu sisi, dia ingin membuat pakaiannya lebih pas, dan di sisi lain, dia tidak ingin memberikan pakaiannya kepada Zhang Yu, yang tidak dapat dihindari. Zhou Ying melihat Su Qianqian tampak aneh, dan berkata, Qianqian, ada apa denganmu? Apa? Ketika dia mendengar temannya berbicara, Su Qianqian bereaksi dari kontradiksi dan berkata, tidak apa-apa. Zhou Ying tertawa, apakah kamu ingin Zhang Yu mengganti pakaianmu? Kamu harus tahu bahwa Zhou Ying dan Su Qianqian sangat akrab, dan mereka sangat jelas tentang kebersihan kecil teman ini. Saya harus mengatakan bahwa saya juga ingin mencari Zhang Yu untuk berganti pakaian sekarang. Bagaimanapun, seragam militer ini umumnya terlalu besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tidak cocok untuk mereka. Gadis-gadis kurus ini hanya merasa malu, tetapi mereka meninggalkan Su Qianqian sendirian. Pergi saja, karena tampaknya terlalu mudah tersinggung, jadi aku tidak pergi. Melihat Su Qianqian yang canggung sekarang, tentu saja itu mengingatkannya pada hal itu. Melihat seorang teman berbicara tentang hatinya sendiri, Su Qianqian mengerutkan kening. Kau tahu, Xiao Ying, aku tidak suka memberikan pakaianku kepada orang lain. Kalau tidak, mari kita ganti sendiri. Zhou Ying mengerutkan kening ketika mendengar itu dan berkata, tidak apa-apa untuk berganti pakaian. Masalahnya, kita tidak sebaik Zhang Yu. Kita bisa melihat bahwa pakaian orang-orang sudah berganti, dan hampir tidak ada yang tidak beres. Untuk mengatakan ini, level Zhang Yu sangat tinggi. Jika kita berdua berganti pakaian sendiri, maka jangan menggambar harimau dan menjadi anti-anjing, itu akan memalukan. Su Qianqian mengerang dan berkata, tidak masalah. Tidak baik untuk berganti pakaian. Kita perlu menggantinya beberapa kali. Dari sekarang hingga besok, waktunya masih cukup, dan seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, karena kamu bersikeras. Zhou Ying mengangguk dan berkata tiba-tiba, tapi kita tidak punya sulaman. Su Qianqian berkata, ayo pergi ke Zhang Yu dan pinjam, lalu kembalikan padanya saat kita kehabisan. Zhou Ying mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya berdiri bersamaan, menggantung siku mereka, dan berjalan menuju anak laki-laki itu bersama-sama. Pada saat ini, anak laki-laki itu dikelilingi oleh Wu Jie yang puas, bercanda. Wakil Deputi Suban ada di sini. Zhao Zijun tiba-tiba berseru. Jika Tan Xiaonan adalah Dewi Wu Jie, jadi Su Qianqian adalah dewinya. Zhao Zijun secara alami sangat peka terhadap kedatangan sang dewi. Halo,
Setelah Su Qianqian dan Zhou Ying datang, mereka menyapa anak-anak laki-laki itu. Lalu aku menatap Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, aku ingin meminjam jarum dan benang darimu. Jika kamu kehabisan, aku akan mengembalikannya. Zhao Zijun menyela, wakil presiden ingin mengganti pakaian. Berikan saja pada bos. Kamu tidak perlu menggantinya sendiri. Tangan bos sangat cepat. Pakaiannya bisa diganti dalam beberapa menit. Su Qianqian berkata, aku tidak perlu merepotkan Zhang Yu. Aku ingin mencobanya sendiri. Setelah mendengar ini, Zhang Yu menyerahkan perlengkapan menjahit dan berkata, ambil saja. Su Qianqian mengambil perlengkapan menjahit itu, berkata, terima kasih, Zhang Yu. Aku akan membayarmu kembali begitu aku kehabisan. Zhang Yu berkata, jangan membayarnya kembali. Aku pada dasarnya sudah kehabisan. Bawa kembali ke asrama dan gantilah dengan perlahan. Su Qianqian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak melanjutkan mengatakan apapun untuk pergi bersama Zhou Ying. Zhao Zijun terus memperhatikan Su Qianqian pergi, dan mendesah, Dewi adalah Dewi. Kamu bisa mengganti pakaianmu sendiri. Tidak semudah vas bunga. Wu Jie menunduk dan berkata, ayolah. Kurasa dewimu itu bersih, dan kamu tidak ingin bos menyentuh pakaiannya. Tidak, sama sekali tidak. Zhao Zijun menggelengkan kepalanya seperti drum yang dipetik, tetapi tiba-tiba berhenti, berpikir dengan hati-hati, berkata, bahkan jika aku mengatakannya. Bahkan jika memang begitu, bahkan jika ada kemungkinan sekecil itu bisa dimaafkan. Tampaknya Dewi tingkat wakil Suban ini memiliki persyaratan yang lebih tinggi pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang tidak normal. Ini adalah standar Dewi. Pahamilah, ikuti saja. Anak-anak lelaki di sekitarnya tidak memotong ucapan mereka serempak, mereka semua merasa bahwa Zhao Zijun telah jatuh sakit, dan bubuk otaknya sangat tidak berdaya. Hehehehe, hari pelatihan militer telah berakhir lagi. Di malam hari, kantin di pangkalan pelatihan menyiapkan makanan besar. Dibandingkan dengan makanan biasa, itu jauh lebih kaya. Siswa hari ini berjalan ke kantin dan mengira mereka telah pergi ke ruangan yang salah. Setelah makan malam, para instruktur tidak mengatur pelatihan apapun di malam hari, dan seluruh staf beristirahat untuk persiapan pembagian besok. Siswa yang seharusnya beristirahat tampaknya telah mengalahkan darah ayam. Ada gelombang di sana-sini, dalam kelompok 2 dan 3, bergelantungan di pangkalan pelatihan. Lantai bawah asrama instruktur penuh sesak, terutama gadis-gadis yang dikelilingi oleh instruktur mereka, menangis dan menangis. Tampaknya sebelum pergi malam ini, ada celah antara yin dan yang, dan kehidupan masa lalu dan kehidupan itu biasa saja, dan tampaknya agak tidak dapat dijelaskan. Seluruh taman, penuh dengan perpisahan yang samar-samar. Meskipun besok adalah hari terakhir pelatihan militer, semua orang tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain adalah malam ini. Hal-hal mengerikan ini tidak terjadi pada kelas 12 saja. Tim ke-12 hampir semuanya dibawa oleh Zhang Yu sendirian. Lin Baochang sama sekali tidak memimpin tim, karena keesokan harinya dia menjemput Zhang Yu. Oleh karena itu, perasaan orang-orang ini dan Lin Baochang benar-benar biasa saja, tidak ada yang mendatanginya, itu adalah model kelas paru-paru anjing hati serigala.